Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar Bapak Ibu? Saya terus berharap saudara tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberkati Tuhan dan sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini, kembali lagi saya mau mengajak kita untuk bersama-sama menyaksikan satu kesaksian yang sangat luar biasa, sangat memberkati, di mana seorang ustadz meninggalkan Islam menjadi pengikut Kristus. Yang mana di dalam kesaksiannya ini beliau mengatakan bahwa pada waktu zikir dia melihat sesosok manusia yang bercahaya dan lalu kemudian mendengar suara yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan beliau juga menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada membicarakan tentang keselamatan. Dan untuk lebih lengkapnya kita saksikan videonya berikut ini. Tapi dulu kita bebas naik haji. Naik haji dulu kita juga masih murah dulu. Paling tinggi 10 juta dulu kita sudah bisa umroh, saudara. Jadi nama saya dari Islam itu, saudara, dilahirkan dari kecil adalah Abdul Tahir. Setelah saya naik haji, lalu saya digelarkan Haji Abdul Tahir SAG dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah. Kebetulan saya juga kuliah di salah satu kampus di IAIN Ciputat, saudara. Saya mengambil satu jurusan tarbiyah bahasa Arab. Dan kami dididik sejak kecil, saudara. Untuk keislaman kita sangat radikal. Dan orang tua saya sangat radikal. Karena orang tua saya, papa saya, orang Makassar, dan ibu saya orang Gorontalo. Berdua sudah mereka naik haji. Jadi saya punya istri 1 dan 2 anak, saudara. Semua putra, dua-duanya putra, saya punya anak, saudara. Setelah saya sudah berpisah dengan istri saya, karena saya menerima Tuhan Yesus, ya dia ambil semua anak saya, saudara. Tapi tidak ada masalah. Dan saya bersaudara, 14 bersaudara, 2 ibu, saudara. Karena orang Islam itu ya kawin, ya punya istri banyak, papa saya, saudara. Karena dia angkatan darat, ya tentara, saudara. Di Makassar, di unit 700 di Makassar, sudah pensiun, Letkol, Haji Ismail namanya. Kalau mama saya, dia hakim di pengadilan negeri Makassar, lalu pindah sebagai hakim di Gorontalo, Limboto, saudara. Arina Umar, sarjana hukum. Ibu saya, Pam Katili, saudara. Setelah, saudara, saya di Jakarta, sudah lama saya berkeluarga beserta istri dan mendapat suatu anak, 2 orang, saudara. Setelah pada saat itu, saudara, singkat saja, pada waktu itu saya pulang dari naik haji, sebenarnya saya sudah melihat sosok kayak salib begitu. Tetapi saya pas sujud, saya bangkit kembali, saya melihat ke Ka'bah, di atas Ka'bah itu ada salib menyala. Tetapi saya tidak terlalu tertarik dengan nggak yakin dan percaya bahwa itu adalah salib itu menandakan orang Kristen punya. Tidak, saya tidak pernah membayangkan itu, saudara. Setelah saya pulang, begitu lama saya kerja, saya dosen juga, dosen guru ngaji, gitu. Saya mengajar di salah satu institut di Al-Quraba, di Rawamangun, saudara. Saya mengambil jurusan tarbiyah. Dan kita sebagai ustadz, kita harus bisa menghafal Al-Quran, 30 juz Al-Quran, 6.666 ayat. Dan kita dididik sejak kecil itu sebagai Islam. Islam artinya taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muslim itu adalah pengikut Muhammad. Dulu waktunya kita masih kecil, betul-betul kalau kita tidak mengaji itu, saudara, kita dicambuk, saudara. Dicambuk sama orang tua kita.
Harus betul-betul kita bisa baca dari Iqra, abjadnya itu semuanya. Lalu kita pindah di Al-Quran besar, saudara. Sangat radikal. Karena papa saya itu, ya orang tuanya masih yang terkenal di sana. Kakek saya itu Kahar Musakar di Makassar, saudara. Banyak orang-orang Kristen yang dia bunuh, saudara, di sana, di Makassar, saudara. Tapi ya apa yang terjadi? Saya juga tidak masuk akal harus saya mengikuti Yesus dan saya dipanggil Tuhan Yesus, saudara. Jadi pada waktu saya sudah pulang dari Pakistan, saudara, karena saya diutus ke Pakistan itu hampir kita berapa 300 orang yang diberangkatkan ke Pakistan tahun 91, 99 sampai 2001, saudara. Kita sekolah di sana. Jadi kita studi banding sambil kita belajar bagaimana untuk belajar teroris gitu, untuk bagaimana caranya kita strategis dan cara kita untuk meremukan orang-orang Kristen di Indonesia ini, karena kami punya misi dan visi untuk menjadikan Indonesia ini menjadi syariat Islam, saudara. Dan dana itu kami mendapatkan suatu dana banyak yang dari luar yang bisa memake-up kami, saudara. Dan saya juga biasa sama di masjid. Setiap saya ceramah di masjid, kalau masalah dana hanya 100 juta itu cepat. Ya, kalau di Islam itu, saudara, saya merasakan itu, saudara. Tetapi setelah saya merasakan di Kristen ini, saudara, untuk penginjilan, ini sulit sekali, saudara. Ya, bagaimana caranya untuk bertumbuh, saudara, di dalam kekristenan karena tidak bersatu, saudara. Tetapi kalau di Islam itu bersatu, kalau ada satu kegerakan, itu cepat sekali masalah dana, dan orang respon itu, saudara. Setelah saya pulang dari Pakistan, saudara, lalu saya lagi sholat, saya tinggal dulu di Kalimalang, saudara, dekat Universitas Borobudur. Jadi setelah saya pulang dari Pakistan, saya sementara duduk sholat, tiba-tiba saya lagi zikir, ya, lagi berdoa, ya, kita sholat, ya, kita ruku, ya. Pada saat saya zikir, jadi saya zikir itu harus selesai kita sholat, jadi kan harus kita zikir. Zikir itu 33 kali, kali 3, jadi 99 kali harus kita zikir, saudara. Apa sebabnya kita zikir? Karena masing-masing kita mencari keselamatan. Karena di dalam Al-Quran tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan, saudara. Pada waktu saya zikir itu, lalu tiba-tiba saya zikir, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walhamdulillah, Allahu Akbar. Lalu pada saat saya zikir, tiba-tiba ada kayak satu bayangan ada seperti cahaya nur, itu dia datang cepat sekali itu, saudara, di depan saya. Saya melihat, dan pada saat itu seperti saya tidak bisa sadar, seperti mati suri, saudara. Dia langsung dan ada suara berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya tidak mengerti dengan bahasa itu, karena saya tidak pernah membuka Alkitab. Karena kami itu sebagai Islam, itu tidak bisa kita memegang pun Alkitab itu haram. Ya, jadi banyak yang diharamkan di dalam Islam itu. Memegang, jangankan dibilang kita memakan barang haram dan sebagainya. Ya, Alkitab saja tidak boleh kita memegang, saudara. Tapi apa yang terjadi? Kok kenapa? Karena pikiran saya kok ada suara seperti itu? Akulah jalan kebenaran. Saya belum tahu di mana ayatnya, terdapatnya di mana. Tetapi ada suara, tapi suara itu cepat sekali seperti kilat, saudara. Tetapi perasaan itu lama. Itu kayak tidak sadar, ya, saudara. Padahal ini duduk di antara dua sujud, saudara. Duduk lagi zikir. Ya. Bukan keadaan tidur atau mimpi, tidak. Jadi di situ saya bingung, kok apa yang terjadi itu. Lalu saya tanya istri saya pada waktu itu. Setelah pagi itu, saya tanya, habis saya sholat, karena saya mau lanjutkan sholat itu, saya nggak bisa lagi, karena seperti ada terngiang-ngiang di dalam jiwa dan pikiran saya yang menghantui dan membayangi dengan
dengan wajah manusia itu seperti ada cahaya. Tetapi cahaya itu ada seperti wajah manusia yang ada di kepalanya itu kawat duri, saudara. Dan suara itu seperti cepat, seperti kilat, saudara. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Lalu saya istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Ampuni aku Tuhan kalau ada kesalahan dan dosaku Tuhan. Pada waktu itu saya istighfar, saya tanya, tapi menurut istri saya tanya, dia bilang, itu dajjal atau setan, jangan percaya. Ya, ya begitu saya abaikan saja. Saya abaikan. Pada saat saya mau sujud di sujadaku juga itu, pada waktu saya sudah lihat, saya mau coba-coba bangkit kembali untuk sujud, kok kayaknya ada salib di atas sujadah itu. Akhirnya saya berhenti sholat. Jadi setelah saya berhenti sholat, saya nggak mau lagi sholat karena saya merasa kayak bingung, saya linglung, saya nggak tahu lagi. Lalu istri saya, nggak usah, katanya itu dajjal, setan itu. Jadi saya penasaran, saya tidak jadi sholat sampai pagi, saya nunggu pagi. Kebetulan di pagi-pagi itu ada tetangga saya di situ. Pagi saya pergi tanya, ada tetangga saya namanya Aris Ayal, orang Ambon. Pada waktu itu ada mereka orang Ambon itu ada kerusuhan Ambon, mereka lari ke Jakarta. Kalau saya tidak salah pada waktu itu, saudara. Jadi saya datang tanya, Aris, kenapa saya bisa lihat Tuhanmu itu seperti itu? Posternya itu kan ada poster di ruangan tamunya Aris itu. Lalu saya tanya, kenapa? Ada saya melihat sosok seperti Tuhanmu itu yang ada kawat durinya. Lalu Aris berkata kepada saya, wah, hebat sekali Pak Haji. Kita saja sejak lahir tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kenapa Pak Haji bisa berjumpa? Karena dia bilang, firman Tuhan berkata, bukan engkau yang memilih aku, tapi akulah yang memilih engkau. Saya langsung berkata begini kepada siapa Aris itu. Saya bilang, Aris, jangan main-main. Ini masalah akidah, masalah agama. Itu sangat sensitif sekali. Dibilang kalau Pak Haji percaya, kalau tidak percaya tidak apa-apa juga. Akhirnya saya pulang, saudara. Saya pulang ke rumah. Lalu saya pulang ke rumah, istri saya sudah ke kantor. Lalu saya juga mandi, saya berangkat ke kampus. Di kampus saya bertanya, kita ada kayak reuni, rapat begitu. Saya bertanyalah kepada para teman-teman saya ini, ulama, kiai, ustadz, dan sebagainya. Saya tanya, saya bilang, Pak Kiai, semalam itu saya sementara subuh, saya sholat, lagi saya sholat dan saya sudah wirid, dan saya lagi tasbih, lagi sikir, kok tiba-tiba saya melihat sosok kayak ada manusia dan suara itu, tapi saya nggak mengerti dengan suara apa itu. Lalu dia berkata juga, Pak Kiai, dia bilang, itu kan dajjal, setan. Memang setan itu selalu menggoda manusia di saat kita ibadah, kita sholat. Jadi janganlah engkau percaya hal-hal begitu yang gaib. Lalu sudahlah, begitu lama kelamaan, begitu 1 tahun kemudian, ya 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun kemudian, kita diutus lagi untuk pemberangkatan kedua. Kan tadinya saya berangkat pulang lagi karena saya bagian di humas, ya di pengadaan, saudara. Lalu 1 tahun kemudian lagi, ya sekitar 2002, 2003 kalau saya tidak salah itu, saya datang. Lalu saya lagi keadaan saya sholat di tempat itu juga, kan biasa tempat sholat saya itu satu arah menghadap ke kiblat. Pada saat saya sholat lagi, itu lagi tahajud ini, bukan lagi sholat subuh, tapi ini lagi tahajud. Ya, lagi tahajud, tiba-tiba ada lagi datang suara, tapi tinggal suara. Dia berkata, jangan engkau khawatir, aku akan menyertaimu dan aku akan menyediakan bagimu tempat di surga, katanya. Lalu menghilang. Ya, itu suara itu, saudara. Saya istighfar lagi, kok apa itu? Ya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, Tuhan ampuni aku. Apakah itu opo-opo atau guna-guna dari orang?
apa salahku? Karena apa? Saudara, karena saya berpikir bahwa tidak mungkinlah harus dengan roh-roh yang demikian, harus yang bisa menembus daripada iman saya. Karena saya ini guru ngaji. Bahkan di Bitung, di Manado itu dari Gorontalo sampai Bitung itu saya mengajar mengaji itu saudara. Anak-anak di Pasar Tua itu saya ngajar mengaji. Pada waktu mereka datang KKR saya juga yang larang mereka. Mereka di Nasution pada waktu itu Hutakil Komao Desi Arisan di Minggu Setah itu mereka itu pada waktu itu mereka KKR di sana saya batalin. Pada waktu kan saya basis saya di sana saudara. Di Bitung di Manado itu saudara. Dan banyak juga gereja-gereja yang di Manado itu pada saat itu kita lemparin yang gereja-gereja Gemim itu saudara, di Manado itu saudara. Akhirnya dulu saya masih menjalankan tugas saya sebagai dulu saya ikut tablit, jemaat tablit saudara. Itu sangat kita radikal saudara. Lalu saya sementara begitu ada suara, lalu begitu ada suara, pening, langsung pening. Tak, saya punya kepala. Sampai akhir itu juga suara itu yang membuat saya kesakitan. Bahkan saya punya sakit prosesnya ini lama ini saudara. Tidak serta-merta. Jadi pada saat saya mendengar suara itu, suara nggak tahu, walau alam saya nggak mengerti dengan pada saat itu saudara. Lalu seperti ada gemuruh di kuping saya dan kepala saya itu sakit. Sehingga saya mengalami sakit penyakit itu ada berapa bulan saya mengalami sakit penyakit saudara. Bahkan saya sudah keliling rumah sakit tidak disembuhkan, tidak ada ditemukan penyakit itu. Lalu lalu istri saya berkata begini, mungkin kamu diguna-gunai sama orang-orang Ambon itu orang Kristen. Akhirnya opo-opo katanya. Akhirnya istri saya datang sama Aris itu. Dia katakan, Aris kalau mau jadi Kristen, orang Kristen, jadilah orang Kristen, jangan guna-gunai, kasih opo-opo. Karena berpikir istri saya, kadang orang-orang kayak di Manado itu kan banyak opo-oponya, saudara. Bahkan di Ambon juga, saudara. Jadi berpikir begitu istri saya. Akhirnya dia bawa ke dukun, saya ke dukun, keliling ke dukun, tidak ditemukan juga penyakit itu. Saya sudah kurus banget, sudah kurus, saudara. Bahkan saya dirujuk ke rumah sakit Persahabatan. Tidak ditemukan juga penyakit. Malah penyakit itu katanya ada air di sini, saudara. Lalu proses sudah seperti kakek-kakek sudah kurus sekali, saudara. Lalu ada segelintir, begini, ada segelintir orang bilang, ada orang Batak, ibu bilang, Pak Haji itu kalau bisa itu sembuh itu harus didoakan karena dia melihat kasalib gitu. Karena nggak tahu dia dengar dari mana, ya saudara. Akhirnya saya cari orang itu, orang Batak, ya saudara. Dibilang harus didoakan pendeta. Lalu saya cari itu orang, ketemu itu ibu, bilang Pak Haji kalau mau didoakan ada katanya itu yang penyembuhan di Tiberias, Pak Pariaji katanya di Dharma. Akhirnya sebelum saya berangkat ke sana, ya saudara, saya cari itu orang supaya diantar saya, saudara. Setelah saya sudah ke sana, pagi-pagi hari Minggu itu mereka ada ibadah itu perjamuan kudus, saudara. Ada kayak menyanyi, gitu kan saya belum mengerti dulu, saudara. Lalu mereka nyanyi, saudara. Mereka menyanyi gitu. Habis selesai nyanyi, mereka ada perjamuan, katanya itu ada anggur dengan roti. Lalu saya dikasihlah, saya dipanggil. Saya dikasihlah, saya didoakan, saya ditumpangkan tangan. Setelah itu saya ditumpangkan tangan, saudara, baru saya merasakan ada satu lawatan Tuhan, seperti ada jamahan begitu. Baru bisa terisi seperti ada kekuatan hidup saya, saudara. Dengan doanya orang Kristen itu ampuh sekali, saudara. Luar biasa doanya orang Kristen itu kalau mereka berdoa. Pada saat itu memang doanya itu dahsyat ya. Luar biasa saudara. Saya percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya itu di dalam Alkitab, saudara. Lalu saya pulang, saya sudah mulai pulih. Saya datang lagi sama Aris, saya tanya, Aris,
Kalau memang ada kesalahanku, ampuni saya, jangan kamu kasih guna-guna saya. Bilang Pak Haji, kalau Pak Haji percaya, ambillah Alkitab ini. Lalu Aris itu kasihkan sebuah Alkitab yang kecil, ya nggak tahu di Perjanjian Baru. Lalu saya ambil Alkitab itu, saya sembunyi di karena saya takut ketahuan sama istri saya, karena istri saya juga sudah haji. Mereka memang benar-benar keluarga Islam yang radikal juga dari Gorontalo, itu turunan Turki mereka, saudara. Iya, bahkan mereka keluarga besar juga, Katili, bahkan Panasonic Gobel, Tamat Gobel itu keluarga mereka, saudara. Lalu, saudara, saya ambil Alkitab, saya gulung di sarung saya. Setelah saya bawa di rumah, saya letakkan Alkitab itu dengan Al-Quran, saudara. Lalu pertama saya buka di dalam Alkitab, mengatakan begini, di dalam Alkitab. Dia katakan, Yohanes 1 ayat 1, dia katakan begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah yang saya perbandingkan pertama-tama saya menerima Tuhan Yesus, itulah di Yohanes 1 ayat 1. Dan di dalam Al-Quran berkata, di surat, di sini di surat Ali Imran, dia katakan, di 45 mengatakan begini, Isqala malaikatu, ya Maryam, innallaha ya basyirku bi kalimati minhu muhul malahu isabnu Maryama wajiha fid dunya wal akhirah wa minal muqrabin. Jadi itulah yang saya percaya. Dan saya yakin bahwa setelah saya melihat dan banyaklah isi Al-Quran itu saya bacalah. Terdapat ada di surat Ali Imran, di surat Al-Qur'an, surat Maryam dan sebagainya. Saya buka semua, saya belajar gitu. Lalu saya temukan semuanya ayat-ayat itu. Dan ini saya yang membuat saya yang artinya kuat dalam Tuhan Yesus, karena tidak ada janji-janji yang pasti untuk menyelamatkan saya di dalam Al-Quran, saudara. Karena Muhammad tidak pernah menjanjikan satu keselamatan. Karena ada surat di dalam surat di dalam Muhammad mengatakan mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu salawat Nabi, mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama berkata Sayyidina Ibrahim. Dia katakan begitu. Lalu saya mengartikan bahwa dia bilang Muhammad, ya Allah, selamatkanlah keluargaku, sahabatku, dan pengikutku. Dia katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada waktu Muhammad menerima wahyu itu dan malaikat datang, lalu dia salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama berkata Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, selamatkanlah keluargaku, sahabatku, dan pengikutku. Dan maksud saya, kalau kita sebagai pengikut Muhammad tidak ada janji keselamatan, insya Allah mudah-mudahan engkau diselamatkan. Ya, sedangkan dia didoakan terus. Bagaimana kita mau selamat ini sebagai pengikut dia? Tidak ada keselamatan. Tetapi di Alkitab berkata, Injil berkata, Yohanes 14 mengatakan, Yohanes 14, coba kita buka Yohanes 14, dia katakan di sini, Yohanes berkata, ayat 6, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi itulah ihdinas siratal mustaqim yang sesungguhnya.